Ya, Bapak Ibu sekalian, kehadiran Anda di instalasi peningkatan kompetensi dan simulasi klinis ini disertai dengan sedikit tambahan ketidaknyamanan karena Anda tidak hanya disaring suhu pada waktu memasuki gedung dari lantai 1 karena posisi IPTEK atau yang sekarang kami akan populerkan menjadi ICOMSIC IPTEK ada di lantai 2, gedung CMU 2 RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi satu seri tentang adaptasi kebiasaan baru ini juga disertai dengan bagaimana Anda mengikuti saringan melalui self-assessment untuk berurusan dengan risiko terpapar COVID-19. Dan bila saja Anda sedang berada dalam status menanti hasil swab Anda, maka Anda tidak kami perkenankan untuk ikut berpelatihan. Jadi harus ada penyesuaian tentang waktu bagaimana penyelenggaraan pelatihan itu diselenggarakan. Saya berada dalam ruangan 6 kali 10 meter ini sendirian, sehingga untuk bisa menjangkau Bapak Ibu lebih jelas, saya membuka masker dan tameng wajah saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersimulasi, berpelatihan dengan menggunakan materi-materi simulatif bukanlah sesuatu yang baru, tetapi mengadaptasi dalam situasi pandemi dan juga untuk rancangan di masa depan nanti akan menjadi sesuatu yang penting untuk mendapatkan perhatian. Orang bersimulasi tidak lagi harus hadir sepenuhnya di ruang pelatihan. Kalau di masa yang lalu, tanpa adanya simulator, kita sudah kenal secara klasik, kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan menghadirkan pasien bersama mereka. Dengan adanya simulator bunyi jantung ini, peserta didik yang hadir di ruang simulasi ini sekalipun tidak harus berdekatan dengan sang instruktur atau pengajar, karena pengajar dapat menggunakan direct stethoscope untuk menempel pada bodi yang disertai dengan unit simulatornya untuk bisa merepresentasikan bunyi jantung yang diharapkan, baik yang normal ataupun yang patologis. Peserta didik tidak harus berdekatan dengan sang instruktur karena stetoskopnya menggunakan wireless. Pembelajaran workshop dengan menggunakan ultrasound atau ragam pelatihan keterampilan yang lain, prosedur-prosedur yang lain dapat dikurangi juga paparan untuk bisa berada bersama-sama dengan instruktur dan juga model dengan menyelesaikan konten yang berbasis pengetahuan melalui koneksi jarak jauh. Jadi Anda semua sudah terbiasa kan dengan berwebinar, bertelekonferensi. Maka moda berwebinar, bertelekonferensi itu tinggal dipakai menjadi bagian pelengkap atau bahkan bisa jadi yang utama ketika digabungkan dengan modul yang ada di dalam learning management system yang memungkinkan peserta didik atau bersama-sama dengan instruktur berinteraksi dalam jarak jauh. Dalam hal ini, modusnya bisa bersifat sinkronus yang bermakna semua stakeholders yang sedang berinteraksi berada pada momen waktu yang sama namun berada pada lokasi yang berbeda-beda. Akses terhadap materi pengetahuan yang disediakan untuk misalnya workshop yang terhubung dengan keterampilan ultrasound dapat diakses oleh peserta didik dari jarak jauh secara asinkronus. Jadi kapan saja mereka mau mengakses konten itu sebelum hadir berpelatihan bersama instruktur dan juga model di ruang simulasi klinis ini. Jadi dengan demikian, pada waktu mereka hadir, stakeholders bertemu bersama, waktu yang dibutuhkan untuk berinteraksi diharapkan sudah jauh memendek, menjadi significantly shorter. Maka berpelatihan menjadi jelas bagi kami untuk melimitasi kemungkinan paparan,
dengan tidak hanya mengandalkan masker bedah, tapi kami sangat menganjurkan, bahkan kami tidak memperkenankan stakeholders datang ke ruang pelatihan bila tidak disertai penggunaan tameng wajah atau tameng muka. Kalau tentang topi, kami mengundang, kami anjurkan. Di masa depan kami berpikir untuk bisa mengerjakannya berdemonstrasi by visualization maupun verbalisasi, dan juga melakukan assessment akan proses mengakuisisi pelatihan yang sedang dipelajari oleh anak didik dikerjakan secara jarak jauh. We are confident enough to come with the outcome soon, of course still in the future, karena aspek webinar sekalipun sudah bisa kami angkat menjadi topik bahasan yang menarik dan dapat kami publikasikan. Anda dapat mengaksesnya pada misalnya ya, Annals of Medicine and Surgery, yang juga merupakan bagian media untuk kami berpublikasi secara ilmiah, sehingga apa yang dikerjakan dalam proses pelatihan simulatif juga diharapkan berbasis ilmiah. Bapak Ibu sekalian, saya Teddy Prastiono mengundang Anda semua untuk hadir, memberikan saran, memberikan kritik, dan bahkan kami sangat bahagia bila Bapak Ibu berkenan untuk menyelenggarakan proyek riset atau membangun modul-modul bersama-sama untuk keterampilan-keterampilan yang Bapak Ibu inginkan untuk bisa di-delivery, disampaikan dengan excellent kepada peserta didik kita. Sampai bertemu pada kesempatan berikut. Salam sehat.